Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafrianingrum dengan NPM 223515516085. Di sini saya membuat tugas 1 mata kuliah manajemen bencana ruang 03, membuat video singkat mengenai materi yang sudah diberikan. Untuk materi kedua, pendekatan dalam manajemen bencana. Lahirnya konsep manajemen bencana adalah untuk mengurangi kerugian hidup, kesejahteraan, dan kerugian lingkungan telah meluas di seluruh dunia. Manajemen bencana modern dalam hal munculnya standar global dan upaya terorganisir untuk menangani berbagai macam bencana, dimulai pertengahan abad ke-20. Di sebagian besar negara, kemunculannya terwujud sebagai tanggapan terhadap peristiwa bencana tertentu, misalnya akibat dampak perang. Manajemen bencana modern saat ini didasarkan pada pendekatan komprehensif terhadap 4 komponen, yaitu pertama, mitigasi, kedua, kesiapsiagaan, ketiga, respon, dan keempat, pemulihan. Untuk mitigasi meliputi upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan dan konsekuensi dari bahaya atau dari keduanya. Kesiapsiagaan atau preparedness meliputi upaya melengkapi masyarakat yang terkena dampak bencana dan membantu mereka yang terkena dampak dengan alat guna untuk meningkatkan kesempatan mereka bertahan hidup untuk meminimalkan kerugian finansial dan kerugian lainnya. Respon atau pengambilan tindakan untuk mengurangi dampak bencana yang telah atau sedang terjadi dalam rangka mencegah penderitaan lebih lanjut, kerugian finansial, atau kombinasi keduanya. Pemulihan atau recovery adalah upaya mengembalikan kehidupan korban pada kondisi normal setelah dampak dan konsekuensi bencana. Dan di sini materi ketiga masih lanjut dari materi kedua. Rekomendasi bagi manajer bencana. Yang pertama, melakukan analisis mendalam terhadap 3 faktor, yaitu keseriusan resiko, kompleksitasnya, dan jumlah waktu dan dana atau sumber daya yang tersedia untuk menanggulanginya. Yang kedua, melakukan perekaman data historis bencana. Ketiga, mengembangkan model teknik penanggulangan bencana. Dan untuk materi keempat, mitigasi. Di sini saya akan membaca definisi mitigasi. Mitigasi didefinisikan sebagai upaya berkelanjutan atau berkesinambungan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bahaya bencana melalui upaya memperkecil kemungkinan dan konsekuensinya. Komponen dari risiko bahaya menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2008. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tujuannya mitigasi adalah untuk mengurangi risiko bahaya bencana dengan memilih opsi meskipun untuk beberapa risiko bencana alam sulit dihindari. Contoh dari risiko bahaya banjir, risiko bahaya gempa, risiko bahaya angin topan, gunung meletus, dan longsor belum tersedia opsi kecuali relokasi. Jenis mitigasi bencana.
Yang pertama, mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural sebagai upaya pengurangan risiko bahaya bencana dilakukan melalui konstruksi atau mengubah lingkungan fisik melalui penerapan solusi rekayasa. Mitigasi non-struktural upaya yang mengurangi risiko bahaya bencana dilakukan melalui modifikasi dalam perilaku manusia atau proses alami tanpa memerlukan penggunaan struktur rekayasa. Materi 5. Kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan bencana atau disaster preparedness adalah maksudnya didefinisikan sebagai tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi guna memastikan kesiapan terhadap dampak bencana, kesiapan bantuan, dan kesiapan untuk pemulihan dari konsekuensinya bencana, dan dilakukan untuk menghapus kekurangan pada tiap tindakan bila mana bencana terjadi. Tujuan disaster preparedness atau kesiapsiagaan adalah untuk mempersiapkan apa yang harus dilakukan setelah bencana terjadi, bagaimana melakukannya, dan peralatan apa yang tepat digunakan secara efektif. Dan materi ke-6 yaitu respon atau tanggap darurat terhadap bencana. Respon atau response atau tanggap darurat terhadap bencana adalah salah satu fungsi dari manajemen bencana, emergency management. Fungsi respon mencakup tindakan yang bertujuan mengatasi cedera, korban jiwa, kerusakan properti, dan lingkungan, yang dilakukan dengan segera setelah peristiwa bencana datang. Keadaan darurat emergensi terjadi dalam 3 fase. Yang pertama, bahaya atau pre-hazard. Yang kedua, keadaan darurat, efek bahaya sedang berlangsung. The emergency hazard effect ongoing. Ketiga, keadaan darurat, efek bahaya telah berhenti. The emergency hazard effect ends. Dan saya mengucapkan terima kasih dan sekian dari saya. Untuk penutupnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.